Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan kembali belajar PJJ beserta Pak Zen dan Ibu Sumi. Jadi, untuk pelajaran kalian nanti Bapak Zen dan Ibu Sumi bersama-sama ngajarnya. Tidak seperti tahun lalu di mana Bapak Zen ngajar full semuanya untuk kelas 2, 3, dan 5 dan Bu Sumi mengajar kelas 1, 4, dan 6. Jadi kita akan tukar-tukaran. Jadi kalau minggu ini kalian yang diajarnya Bu Sumi, minggu depannya dia akan diajar oleh Pak Zen. Selamat belajar ya, dan semoga kalian tambah pintar dalam pelajaran. Berikut Ibu Sumi. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Sumi. Ya, seperti yang dikatakan Pak Zen tadi, untuk pelajaran TIK tahun ini, Ibu Sumi dan Pak Zen akan mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ya, kita akan belajar sama-sama. Tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Dari kelas 1 sampai kelas 6, kita akan belajar TIK lebih menarik lagi. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi kita di pelajaran TIK ya. Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan mulai belajar tentang Microsoft Excel atau Google Sheets ya. Kita belajar di Google Sheets karena apa? Karena Google Sheets ini kita bisa lewat handphone, terus online, jadi tugas kalian bisa langsung kalian kirimkan ke drive ibu ya. Nah, fitur yang ada di Google Sheet dan di Microsoft Excel tidak terlalu banyak yang beda. Kita akan lihat ya. Ibu akan beritahu bagaimana caranya masuk ke Google Sheet. Ya, kita pertama masuk ke Google dulu. Oke. Kemudian kita ketik Google Sheets. Nah, setelah itu kita cari Google Sheet Sign In. Ya. Nah, untuk awal kalian diminta untuk masukkan email. Ya. Kalian masukkan. Contohnya Ibu SD Santa Ursula. Nah, kalau kalian belum punya alamat email yang Gmail, kalian bisa minta bantuan mama sama papa untuk kalian bisa login ke akun Google. Kalau sudah, kita masuk ke Google Sheets. Oke. Lihat, kemudian ada pilihan, kita klik blank. Nah, bisa kita lihat di sini ada file, edit, view, insert, format, data, tools, dan lain sebagainya. Ini sama ya, seperti di Microsoft Excel. Kemudian ada untuk mengganti jenis tulisan, mengubah font, ada bold, italic, ada ini kalau biasa kita underline, di sini ada straight through ya. Ini adalah garis di tengah-tengah tulisan seperti coretan. Nah, kemudian ada fill color, ada borders. Borders itu seperti biasa kalian membuat garis di antara kotak-kotak ini ya. Nah, ini ada kolom, ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris. Kalau ini ada, lihat, ada A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya, itu disebut kolom ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu disebut baris. Nah, Google Spreadsheet ini tidak harus misalnya batasnya sampai kolom berapa, sampai baris berapa, kita bisa buat data sebanyak-banyaknya ya. Contohnya kalian mau membuat data tentang di rumah kalian, misalnya ada benda apa aja, nah itu bisa ya. Kalian bisa misalnya di sini kalian contohnya kalian tulis nomor, kemudian next di kolom selanjutnya kalian tulis nama benda. Nah, kemudian nextnya lagi misalnya kita tulis warna, kemudian kalian tulis lagi misalnya
kepunyaan siapa. Kalian misalnya mau inventaris barang yang ada di rumah kalian. Kalian misalnya buat angka 1 sampai dengan 10 ke bawah. Nah, kalian cukup 1, 2 seperti ini, kemudian di blok dua-duanya. Kemudian cari di sini ada titik warna biru di ujung sini, klik. Nah, kalian tarik. Nah, sampai 12 itu otomatis ya, cara cepet. Kalau misalnya hanya 5 nomor gampang, ketik 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nomornya sampai 100, nah kita capek ya, ngetik nomor aja butuh berapa menit. Kemudian contohnya nama bendanya. Nama bendanya apa ya? Misalnya ada apa ya? Bantal sofa misalnya. Warnanya ada warna pink. Oh, ini jangan kepunyaan deh, banyaknya aja. Ada berapa? Banyaknya. Misalnya bantal sofanya warna pinknya ada 2. Kemudian di bawahnya lagi tulis lagi misalnya bantal sofa lagi. Bantal sofa lagi warnanya biru, punya 5. Nah, tuh ini contohnya ya. Kemudian ada lagi misalnya vas bunga. Vas bunga warnanya warna krem. Nah, ada 10 nih di rumah, tulis 10. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai cara kita untuk misalnya mengetahui data-data. Misalnya nanti kalau misalnya suatu saat di rumah ditanya punya berapa banyak bantal sih di rumah, nah, siapa tahu kan nanti Ibu Sumi tanya ada berapa bantalnya di rumah. Nah, jangan lupa di sini di paling atas ada atas tulisan file ini, di sini kalian harus kasih nama. Misalnya namanya Desi ya, kalian tulis tugas TIK Desi kelas 5A absen 10. Nah, contoh ya. Nah, ini sudah. Kemudian ini kita cukup buat sampai 3 aja, ininya hapus aja boleh. Nah, kita mau desain nih, kalau misalnya laporan itu harus bagus ukurannya, kemudian warnanya, tulisannya harus di tengah-tengah. Nah, caranya klik ini, kemudian tarik di blok ya. Kemudian kita pilih di sini horizontal again atau kita klik center supaya tulisannya ada di tengah. Ini sama ya, kita di Microsoft Word juga di sekolah kan sudah pernah belajar. Kemudian yang bawahnya juga sama, supaya apa? Supaya tulisannya lebih terlihat rapi, dibacanya enak ya. Kemudian di sini kita buat di blok nih. Udah di blok semua, dipilih semuanya sampai tulisannya kotak-kotak ininya tadi kan putih, sekarang jadi warna biru. Kemudian kita klik borders. Nah, borders itu ada pilihannya, ada semuanya, all borders itu garis-garisnya semua dikasih kotak. Atau misalnya inner borders itu garis yang di dalamnya aja yang dikasih. Atau ini kalian bisa lihat sendiri, ada horizontal borders, ada vertical borders, ada outer borders. Nah, ya, bordersnya juga bisa diganti warnanya. Kalian klik nih yang tanda pensil nih. Tuh, ini kan hitam, Ibu ganti jadi warna biru. Nah, klik. Kemudian Ibu pilih all borders. Ya. Ini bentuknya bisa diganti juga. Nah, kelihatan kan? Nah, ini sudah jadi nih. Lalu gimana? Misalnya ini sudah selesai ya. Kemudian saya mau kasih nama deh nama di bawahnya sini, nama saya. Bisa kalian langsung ketik di sini namanya tadi siapa namanya? Desi 5A nomor 10. Oke, ya. Kemudian kalau sudah ini kita share. Cara share-nya atau save dulu atau save and share ya. Bisa kita, kalau di sekolah kan kita suka save dulu. Nah, kalau sekarang kalau udah selesai kita klik file, kemudian klik share. Nah, di sini share-nya kemana? Share-nya ke alamat
email Ibu Sumi dan Pak Zen. Tugas TIK SD Santa Ursula .tik.classroom@gmail.com. Kalau sudah, nah ada bacaan seperti ini. Message-nya apa? Nah, message-nya tulis tugas TIK ke-1 misalnya 6 Desi 5A absen 10, kemudian klik send. Nah, itu sudah ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita klik file dan share. Oke, sekarang jika kalian tidak ada laptop atau komputer yang bisa kalian gunakan di rumah, kalian juga bisa menggunakan smartphone atau handphone kalian ya. Pertama kita akan download dulu Google Sheets-nya di Play Store. Kalian pasti di handphone kalian pasti ada ya Play Store. Kalian ketik Google Sheets, kemudian klik install. Kita tunggu sampai selesai mendownload ya. Nah, jika misalnya kalian tidak bisa menggunakan ini, kalian bisa minta bantuan mama papa untuk bantu kalian untuk install aplikasi Google Sheet di handphone kalian ya. Kita tunggu. Nah, di handphone dan di komputer atau di laptop pasti tampilannya agak sedikit berbeda. Cuma fungsinya sama ya. Kalian tetap bisa mengerjakan tugas meskipun tidak ada komputer atau laptop, kalian masih bisa menggunakan handphone kalian ya. Kita tunggu, dia sedang installing. Nah, sudah selesai. Kemudian kita klik open ya. Kemudian untuk awal itu pasti kalau di handphone sudah ada akun Google-nya ya. Nah, kita klik tanda tambah untuk memulai spreadsheet baru, new Excel file ya. Kita klik. Nah, di sini sama. Kita tampilannya sama seperti di komputer, cuman bedanya tools yang kalian mau misalnya mengganti warna, mengganti ukuran tulisan, mengganti jenis tulisan, itu akan muncul ketika kita sudah mengetik ya. Contohnya kita klik dulu, klik 2 kali di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita tulis misalnya nama, nomor dulu yang pertama, nomor. Kemudian yang kedua adalah nama. Yang ketiga misalnya di sini kita tulis apa ya? Kelas aja deh. Nah, ini kita harus satu-satu, satu ya. Kita buat nomor 2. Nah, kita klik dua-duanya. Angka 1 dan angka 2 kita pilih, kemudian kita klik.
Oke, nggak bisa. Kita manual saja. Namanya siapa? Namanya misalnya Dewi ya, kelas 4. Nah, atau di sini namanya Bunga, kelas 5. Nah, di sini bisa kalian klik. Kemudian toolsnya akan muncul, kita klik. Kita misalnya mau ganti nama ini, mau diganti warnanya, kita klik A yang bawah ini, kita klik warna biru, dia akan berubah. Yang kelas juga sama, kita mau kasih bold, dikasih size-nya menjadi 14. Nah, lebih besar, oke? Nah, kalau sudah, nah kita bisa atur. Ini klik A yang di sini, kemudian dia akan pindah ke tengah. Ini kalian bisa atur sendiri, kalian bisa cek sendiri apa yang kalian butuhkan. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik titik 3 di sini. Kemudian kalian klik share and export. Ya, pilih send a copy, pilih save as, pilih print atau make a copy. Kalian pilih send a copy. Send ke siapa? Filenya yang dipilih adalah file Excel yang paling atas ya. Klik OK. Nah, kemudian, kirim lewat mana? Otomatis kirimnya lewat email ya, lewat Gmail. Kalian bisa klik Gmailnya apa, kemudian kalian masukkan, ketikkan. Di sini kita ketikkan SD Santa Ursula TIK Google Classroom ya. Ibu nanti akan share alamatnya. Kemudian kalian klik send email. Begitu, sudah selesai tugas kalian, sudah terkirim. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Sekarang untuk tugas kelas 6 ya, sama, kalian membuat slide share seperti tadi, share ke Ibu Sumi dengan contoh seperti ini ya. Kalian menuliskan nama artis dan asalnya. Contohnya nama artis, kalian kasih dulu nomor di sini. Namanya siapa? Namanya boleh nama panggilan tapi yang baik ya. Nama, kemudian asalnya. Contohnya nomor 1. Contohnya artisnya siapa ya namanya? Artis-artis, misalnya artis-artis Korea, kalian tulis namanya siapa, kemudian asalnya dari Korea. Atau siapa misalnya artisnya dari Indonesia siapa, kalian tulis asalnya di sini, negaranya. Kalian buat sebanyak, boleh minimal 20 atau lebih banyak juga lebih bagus. Ya. Terima kasih. Di share screen